Jumpa lagi di Aktif TV. Ya, sadar nggak kalian kalau tahun ini 2022 ini smartphone kelas 1 jutaan itu kompetisinya lagi sepi banget. Rata-rata brand besar tuh lagi asik dengan pasar 2 sampai 5 jutaan. Nah, untungnya Infinix nih ya masih banyak menghadirkan smartphone kelas 1 jutaan yang menarik. Nah, yang satu ini adalah Hot 12 Play, baterai 6000 mAh, layar 90 Hz, udah pakai USB Type-C dan hebatnya lagi storage internalnya itu 128 GB. Harusnya cocok nih buat mereka yang budgetnya 1 jutaan aja, misalnya buat anak sekolah, kalian yang butuh handphone spesial buat dagang online, atau mungkin ojek online juga, atau mungkin buat HP kedua yang harus irit daya. Nah, bisa jadi itu ya. Oke, yuk kita cek aja langsung kemampuannya dalam review kita kali ini. Oke, Infinix Hot 12 Play. Nah, ini dia nih bendanya nih ya. Isi boxnya ada apa aja? Kita lihat ada unit dengan screen protector yang sudah terpasang. Lalu ada clear hard case. Nice. Ada charger. Walaupun cuma 10 watt tapi masih ada charger ya. Kabel USB Type-C ada di sini, dokumen, SIM ejector ada di sini, dan ada kartu X Club khas Infinix. Untuk desain, ini pilihan warnanya ada Racing Black, Horizon Blue, ada Daylight Green, dan ada Champagne Gold. Dimensinya 170,47 x 77,6 x 8,32 mm dengan bobot 195 gram. Jadi walaupun baterainya gede, tapi bobotnya nggak nyampe 200 gram. Menarik nih ya. Nah, sekarang kita lihat sisi kanannya, ada tombol power sama ada tombol volume di sini. Di atas ini bersih ya, kosong di sini, nggak ada apa-apa. Lalu di sisi kiri ada slot SIM tray yang triple slot, bisa untuk dual SIM plus 1 micro SD, penting tuh. Lalu kita beralih ke sisi bawah, ada mikrofon, ada headphone jack di sini, lalu ada port USB Type-C dan ada speaker. Nah, ini speakernya mono ya, cuma satu yang di bawah ini aja. Kita sekarang beralih ke belakang. Ini adalah modul kamera, lalu ada LED flash dan ada fingerprint sensor. Untuk kameranya, ini kamera utamanya 13 megapiksel, berekaman video sampai dengan 1080p 30 fps, slow motionnya di 480p 120 fps. Di sini katanya ada 3 kamera ya, tapi sebetulnya yang ya cuma satu lah yang efektif ya. Nah, kita lanjut ke sisi layar. Ini ada earpiece untuk nelpon ya di sini. Lalu ada kamera selfie 8 megapiksel, ini fix focus dan berekaman videonya sampai dengan 1080p 30 fps. Dan di bagian bezel layar atas ini ada satu lampu LED untuk selfie. Ini Infinix banget. Jadi dalam kondisi gelap gimana pun tetap akan ada lampu kecil ya, akan membantu supaya kalian tetap bisa selfie. Oke, untuk layar ini ukurannya adalah 6,82 inci ya, resolusinya HD+. Panelnya IPS dan kualitas yang digunakan ini termasuk yang baik ya. Warnanya juga masih oke, nggak kerasa wash out atau jadi kontrasnya rendah gitu ya, seperti IPS yang murahan. Kita coba ukur color gamutnya dan hasilnya adalah seperti ini nih ya. Gamut coveragenya 92,5 sRGB ya, 68,7% DCI-P3, sementara gamut volumenya di 98,3% sRGB atau 69,6 DCI-P3. Jadi kurang lebih mendekati 100% sRGB. Udah oke banget. Untuk refresh rate ada 3 opsi sebetulnya. Ada 90Hz, 60Hz, dan auto switch. Defaultnya ada di auto switch. Saran kami pakai aja defaultnya supaya refresh rate-nya nggak jalan terus-menerus di 90Hz. Karena jelas kalau 90Hz konsumsi daya jadi lebih tinggi ya. Nah, untuk touch sampling rate-nya itu ada di 180Hz. Nah, untuk brightness atau kecerahan layar ini menarik ya, karena berdasarkan pengukuran kami untuk kondisi di dalam ruangan ya. Jadi sensornya tidak mendeteksi cahaya yang terang banget. Itu tingkat kecerahannya ada di 472 nits. Ini berarti cukup tinggi sebenarnya kecerahan maksimum di dalam ruangan ya. Catatannya cuma gini, untuk pengaturan level kecerahannya di level 50% layar itu masih kelihatan agak redup. Tapi kalau digeser di antara 70 sampai 90% itu peningkatan kecerahan itu drastis naik gitu. Jadi nggak gitu linear slidernya ini. Oke, untuk spek internal, SoC atau chipset atau prosesornya adalah MediaTek Helio G35 ya. Untuk RAM 4GB dengan 2GB memori fusion atau ekstra tambahan kalau dibutuhkan. Untuk storage 128GB. Nah, saat pertama kali dipakai, storage-nya udah terisi sekitar 25GB untuk sistem dan aplikasi bawaan dan lain-lain. Jadi yang bersihnya masih cukup banyak ya, masih di atas 100GB ya. Untuk varian RAM dan storage lain itu ada 464 juga. Tapi saran kami sih yang 4128 sih ya, udah asik nih. Nah, untuk baterai
sampai 6000 miliampere seperti kita sebutkan di awal tadi. Besar baterainya ya. Nah, untuk sensor-sensor ada G-sensor, e-compass, light sensor, ada proximity dan ada gyroscope, tapi sayangnya yang ini virtual. Jadi kurang pas untuk ngegame. Nah, tapi gyro virtual ini memang sangat wajar sih buat kelas harga 1 jutaan gini. Oke, kita lanjut ke OS. OS-nya pakai XOS dengan Android 11. Ya, ini masih datang dengan Android 11 ya. Kita nggak terlalu banyak berharap dengan update yang banyak banget gitu ya. Harapan kami minimum dapat 2 kali update OS sebagaimana yang disarankan oleh Google. Lalu kalau nanya soal iklan ada? Ya, iklan jelas masih ada di sini. Iklan kami temukan saat proses instalasi dan juga ada di app drawer. Belum sampai ke level yang sangat mengganggu sih ya. Jadi kita anggap masih wajar. Paling catatannya ada di notifikasi aplikasi bawaan. Sering muncul penawaran-penawaran nih. Tapi kalau nggak suka tinggal matiin aja per aplikasi. Notifikasi kan bisa dimatiin ya. Untuk konektivitas jelas 4G maksimumnya. Jadi 2G, 3G, 4G. Lalu Wi-Fi-nya Wi-Fi 5. Dan untuk Bluetooth kami baca di AIDA 64. Bluetooth-nya ini versi 4 ya. NFC sayangnya di sini belum ada dan Wi-Fi sharing kita juga belum bisa di sini. Untuk display out via USB port jelas belum bisa di sini, belum bisa ya. Tapi itu suatu hal yang wajar. Untuk USB OTG seperti biasa ini bisa lah OTG, nggak ada masalah. Kayaknya semua Android bisa OTG ya. Oke, kita lanjut ke pengujian performa. Untuk benchmark Antutu 8 ada di 114.633. Untuk Geekbench 5 ada di single core-nya 173 dengan multi-core di 943. 3D Mark Slingshot Extreme Graphics Core itu ada di 365. Sementara 3D Mark Wildlife Stress Test ini nggak bisa jalan karena dia nggak support Vulkan yang satu ini. Tapi wajar lah 1 jutaan ya. GFX Bench 1080p T-Rex off-screen ada di 22 fps. Untuk CPU throttling test selama 30 menit nggak pakai kipas ada di 91%. Jadi stabil, kelihatan ya stabil banget. Untuk gaming kita nyoba apa ya? Coba Mobile Legends deh. Mobile Legends dulu ya. Frame rate-nya kebuka sampai high, grafiknya kebuka sampai high. Dengan setting seperti ini, frame rate-nya dapat di kisaran 40 sampai 50 fps. Agak fluktuatif ya, agak fluktuatif. Kalau lagi rame ya pasti ada frame drop sampai ke 30-an fps. Bukan untuk level kompetitif memang, tapi udah bisa lah untuk sekali-sekali dimainin. Lalu Subway Surfer, sayangnya memang dia fluktuatif di 45 sampai 55, jadi kita masih belum bisa menikmati 90 Hz-nya di situ ya, harusnya kan sampai 90 fps. Tapi nggak ada masalah, masih oke lah, masih bisa dimainkan di sini. PUBG Mobile, nah settingan terbuka itu maksimal hanya smooth medium, berarti dia ditahan di 25 fps. Kalau dimainin ya dia fluktuasinya 20, 25, 20, 25 gitu, terhitung bisa dimainkan, tapi inget ya, bukan di level kompetitif. Kemudian kita beralih ke Bang Dream. Ya, game Rhythm ini karena bebannya ringan, hasilnya masih cukup nyaman di sini. Dimainkan nggak berasa starternya mengganggu amat. Genshin Impact gimana? Jangan. Enggak dong, enggak pas kalau handphone seperti ini dipakai buat Genshin Impact. Belum saatnya ya. Tapi game ini kita masih bisa hidupin sih sebetulnya dan kita pakai untuk cek suhu kerja maksimal dari smartphone ini. Didiamkan di login screen aja ya, 30 menit. Dan ini suhunya bisa mencapai 39 di layar dan 42 derajat Celcius di bodi belakang. Tapi itu titik terpanasnya. Terpusat di satu titik aja, tidak menyebar merata. Jadi selama kita nggak pegang titik itu, rasanya adem. Oke, lanjut ke pengujian baterai. Nah, ini baterai besar nih. Video playback ya, 1080p lokal ini bisa dapat 24 jam 19 menit, hampir 24,5 jam kurang lebih ya. Ini asik nih. Daya tahan baterainya tergolong yang kuat di sini. Untuk YouTube streaming 1080p non HDR selama 30 menit, setengah jam nih nonton YouTube nih. Cuma turun 2%. TikTokan setengah jam cuma turun 3%. Nah, untuk charging gimana? Chargernya kan 10 watt, baterainya 6000 mAh. Jadi 0 sampai 50% itu 1 jam 26 menit. Sementara dari 0 sampai full itu butuh waktu sekitar 4 jam. Jadi pengisiannya emang terbilang lama ya. Akan lebih pas kalau ditinggal tidur aja nih sebetulnya. Untungnya baterainya cukup awet. Jadi harusnya bisa tahan seharian sebelum nanti akhirnya kita charge pada saat kita tidur. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera tapi bareng Chris ya. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Infinix Hot 12 Play nih teman-teman. Jadi mari kita lihat hasil foto dan videonya. Untuk kualitas mikrofonnya sendiri ya standar lah, standar 1 jutaan. Memang kalau misalnya mau suaranya lebih bagus, kalian mesti pakai mikrofon eksternal. Dan satu hal yang mesti kalian perhatikan banget adalah posisi mikrofonnya hanya di satu sisi ya. Jadi umumnya smartphone tuh ada 2 mikrofon di frame atas dan di frame bawah. Tapi ini cuma di frame bawah aja. Jadi kalau misalnya lagi video kayak begini, saya pakai tangan doang nih misalnya nih. Ada potensi mikrofonnya ketutupan sama tangan. Saya kasih contoh deh. Ini kalau suara normalnya kayak begini, kalau misalnya nggak sengaja ketutupan sama tangan, hasilnya kayak begini suaranya, jadi kurang jelas kan.
karena mikrofonnya ketutup. Jadi hati-hati aja. Karena kualitas mic-nya yang penting ada, untuk voiceover yang lagi kalian denger ini saya pakai mikrofon lain ya. Dari segi kualitas gambarnya sendiri, saya bisa bilang selfie-nya ini bagus loh untuk smartphone 1 jutaan. Detailnya masih dapat, warnanya masih lumayan enak dilihat. Kalau dynamic range ya so-so lah. Paling tidak wajah masih bisa diekspos dengan cukup baik, walaupun cahaya di belakang lagi silau. Dari segi stabilizer, smartphone ini belum mendukung. Jadi kalau lagi dibawa jalan, tentunya akan terasa guncangannya. Apalagi kalau pakai tangan doang. Pakai tripod kecil aja supaya bisa lebih stabil dikit. Kalau kamera utamanya hasilnya seperti ini, jujur aja di mata saya kamera utamanya ini tidak sebaik kamera selfie-nya. Gambarnya terasa kasar, detail juga kurang oke, stabilizer juga tidak tersedia. Jadi tentunya video akan goyang kalau kita terlalu banyak gerakan ya. Tidak adanya stabilizer masih jadi hal yang wajar untuk smartphone kelas harga segini. Ingat ya, ini 1 jutaan. Untuk kondisi low light, tak disangka-sangka kamera selfie-nya ini masih oke loh. Gambarnya masih cukup terang, warnanya masih dapat. Meskipun catatannya frame rate videonya akan turun jadi 20 fps. Ya, videonya jadi nggak semulus kondisi terang ya. Kalau kamera utamanya ini aneh kan ya? Bagusan kamera selfie-nya. Selain video jadi 20 fps, warna juga agak wash out. Kalau kondisinya udah seperti ini, coba lihat pohon-pohon sekitar ini deh. Dan pecel lele yang di sini. Ini kamera utamanya, lalu ini kamera selfie-nya. Hasilnya lebih oke kan warnanya. Kemampuan menangkap cahayanya juga bagusan kamera selfie-nya. Oke, tadi itu kemampuan videonya, sekarang kita lihat hasil foto-fotonya. Kalau untuk foto, baik kamera utama dan selfie-nya udah bagus. Saya suka hasil foto-fotonya. Pastiin aja fitur HDR-nya nyala, supaya pencahayaan di foto bisa lebih seimbang gelap terangnya. Sip, itu dia kameranya Infinix Hot 12 Play. Untuk smartphone 1 jutaan, saya cukup terkesan. Nggak banyak smartphone lain yang bisa kasih kemampuan kameranya sebaik ini. Catatannya itu tadi, untuk bikin video, anehnya kualitas kamera selfie-nya lebih oke daripada kamera utamanya. Kalau foto sih aman. Ditambah kualitas mikrofonnya ya, yang penting ada. Sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk Netflix bagaimana? Sayangnya sih Netflixnya masih L3, jadi belum bisa nonton high definition. Jadi saran kami kalau mau nonton yang agak bagus, di-download aja dulu pakai kualitas tertinggi ya. Kemudian untuk YouTube HDR video playback, sayangnya juga sini belum bisa. Untuk touch delay, nah dipakai main real drum terbilang cukup nyaman nih. Nggak terasa ada delay yang mengganggu ya, nggak ada masalah di sini. Untuk haptic feedback, feel getarannya dihasilkan masih cukup enak. Bukan yang paling buruk di sini. Jadi kita belum akan menyarankan untuk matiin aja haptic feedbacknya, belum, masih bisa dipakai, masih bisa ditoleransi di sini. Nah, untuk harga gimana? Yang 464 harganya kisaran 1,6 jutaan saat video ini dibuat. Sementara yang 418 sekitar 1,7 jutaan. Terbilang terjangkau ya untuk kemampuan yang diberikan, terutama karena baterainya tadi ya. Nah, untuk garansi resminya 1 tahun dan syarat ketentuan bisa dicek di website resminya Infinix Indonesia. Nah, kalau kalian di sana, kalian bisa cek juga service centernya sekarang udah semakin banyak tuh. Asik tuh. Udah mantep nih Infinix nih sekarang service centernya. Oke, untuk hal yang perlu diperhatikan. Pertama, performanya memang bukan yang paling kencang yang bisa diperoleh sekarang, tapi udah mencukupi untuk game-game ringan, browsing internet, video call, sosial media yang ringan-ringan gitu ya. Tapi kalau kalian install sosial media semua yang ada diinstal ya Facebook, Instagram dan lain semua diinstal, terus kalian mau switching di antara itu, pindah-pindah aplikasi, ya memang pas switching itu memang akan terasa sedikit kurang responsif, apalagi kalau dipaksa untuk main game berat. Ingat ya, diingat harganya ya. Ekspektasinya harap disesuaikan ya. Kemudian untuk modul kameranya, terlihat ini seperti ada 3 kamera padahal cuma 1 yang aktif kita pakai sehari-hari. Lalu chargingnya ini tergolong lama walaupun baterai emang irit sih ya. Jadi mungkin kalian kerasin charging pas tidur aja. Lalu gyronya virtual, jadi kurang pas untuk game, tapi ya kemungkinan besar ini emang bukan buat gaming juga. Lalu mic-nya cuma ada 1, jadi hati-hati kalau kalian rekam video, karena jangan sampai itu mic ketutupan sama tangan ya. Lalu Android-nya, ini masih Android 11 dan iklan masih ada memang. Tapi wajar ya di harga segini kalau ada iklannya, ya namanya juga motong harga, wajar dong. Oke, lanjut. Dari sisi yang kita suka, kualitas layarnya ini keren. Layarnya keren. 720p 90Hz adalah keputusan yang baik menurut kami untuk kelas harga segini. Karena 90Hz-nya membuat feel-nya pada saat scrolling itu lumayan premium, lebih enak daripada 60Hz. Sementara 720p membuat sistem jadi lebih ringan. Lalu hasil kameranya untuk foto itu sangat baik untuk kelas harganya. Ini menyenangkan sekali, sangat baik untuk foto. Jadi kalau buat toko online pas banget kayaknya nih ya. Nah, kemudian RAM 4 GB, storage 128 GB. Ini besar untuk harganya, terutama 128 GB-nya ya. Baterainya sangat awet di sini. Dan
chargernya udah pakai USB Type-C di sini. Masih ada fingerprint sensor pula ya. Sementara itu untuk videonya masih terbilang cukup oke juga ya. Masih ada slot micro SD, penting banget ini. Lalu punya lampu LED untuk selfie. Nah, ini khas Infinix banget ya. Nah, oke. Menurut kami, Infinix Hot 12 Play ini memang bisa jadi pilihan buat kalian untuk dipertimbangkan kalau budget kalian memang masuk di kisaran 1,5 sampai 1,7 juta mungkin ya. Ini bisa untuk yang butuh HP kedua yang irit daya tapi harus murah. Mungkin untuk kontak dengan keluarga mau dipisah aja HP-nya gitu ya. Atau mau ada HP spesial untuk kerjaan dan kantor. Bisa juga ya. Nah, atau ini juga untuk HP ngurus jualan online seperti kita bahas tadi. Bisa juga nih baterai irit nih jadi on terus kan. Atau mau dipakai buat anak sekolah. Jadi misalnya butuh HP untuk anak sekolah tapi nggak bisa yang mahal-mahal amat. Lalu mending yang baru aja gitu ya. Nah, bisa banget. Harga segini, daya tahan baterai segini, bisa sih ya. Nah, jika dirasa kalian butuh performa yang lebih kencang dan budgetnya memang bisa naik lagi, kalian juga bisa ngecek yang lain kok. Ada Infinix Hot 12 itu udah pakai Helio G85. Bisa juga dicek ke situ, lebih kencang jelas ya. Tinggal disesuaikan dengan budget aja. Nah, akhir kata, salut buat Infinix nih ya. Karena masih berhasil menghadirkan smartphone yang keren dengan harga yang terjangkau, bahkan sampai ke level 1 jutaan. Saya Didi Irfan, Jakarta Review TV.